Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan kedelapan Tins. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,67% ke harga 6.677. Transaksi sampai saat ini ada di 14,8 triliun dan asing net sell di 140 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, setelah dia membentuk candle doji, dia masuk, yaitu wajar, dan ini bisa dikatakan yang pola Morningstar terbalik. Jadi kemana arahnya ya, kalaupun besok lanjut turun nggak mampu naik lagi, kalau dia mampu naik itu bagus, tapi kalau ternyata turun, target 6617 sampai 6620. Nggak masalah juga kalaupun 2-3 hari ke depan dia konsol di area ini. Yang penting minggu depan Windows dressing dia breakout. Udah seperti itu sepertinya akan ada pergerakan IHSG ya. Yang sahamnya blue chip yang sudah turun-turun besar, SMGR itu bisa dipantau ya. Sudah di area support 8.500 8.400 itu ada peluang pantulan. Nah, jadi seperti itu untuk IHSG. Dia sudah membentuk ini juga higher high ini. Ya mungkin di sini dia membentuk lower high-nya sekitaran 6.640-an atau 6.630. Di sini terus dia naik ya. Jadi seperti itu, memang trennya sudah patah lagi ya, tapi nggak masalah karena dia bisa konsolidasi di area ini. Seperti itu untuk IHSG. Untuk besok bagaimana ya, masih 50-50 antara mau naik dan turun. Kalau dia naik bagus, kalaupun turun ya makin bagus. Untuk yang belum punya saham blue chip, tinggal pilih aja di screening mana yang di area bottom, dikumpulin. Jadi seperti itu. MACD-nya masih menyempit ya, walaupun dead cross, tinggal lihat besok aja. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup menguat 1,92% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco yang awalnya diperkirakan membentuk capnya di 560-550 ternyata dijebol. Karena ini kan terlihat air high-nya terus turun. Dan ini dia ternyata dia downtrend nih. Dia jebol dan tertahan di 520. Karena itu neckline juga ya, area supportnya memang bisa dibilang 500 sampai 520 ini ya. Toleransi ya praksi harga ini. Kalau dia berubah praksi harga ya bisa turun lebih dalam. Tapi sepertinya kalaupun ternyata turun ya paling ke 500. Karena juga kan mau Windows dressing, kalau ditarik dengan Fibonacci dari swingnya ini memang sudah jebol ya. Jadi seperti itu ya untuk Medco sekarang di area bottom. Kalaupun seminggu dia konsolidasi ya bisa aja Desembernya dia breakout atau ke arah atas lagi. Atau polanya bisa seperti ini juga nanti. Di sini dia membentuk cup-nya. Jadi seperti itu. Untuk Medco ya, kalaupun yang mau beli, yang beli dari atas belum cut loss ya, toleransi cut loss di 498 atau 496. Udah keterlaluan kalau dia sampai berubah praksi harga. Jadi seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 286 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa saya juga cut loss kemarin, beli di 300 ternyata jebol ya. Ya udahlah, namanya trading kan nggak ada yang tahu, dan turun lebih dalam. Jadi bagaimana kondisi seperti ini, pola cup and handle-nya juga gagal nih, atau pola inverted head and shoulder karena ininya juga lebih dalam. Jadi ya ini bisa masih pola cup and handle, masih bisa nih, sepertinya seperti ini. Mungkin seperti itu, tapi ya kuncinya tetap neckline. Dan kalau dilihat secara teknikal, ini lebih baik wait and see aja dulu. Tunggu dia balik ke 300. Jadi belinya buy on breakout. Jadi biarin aja dulu dia seminggu ini kemana arahnya. Kalau dikasih 270 mungkin nggak. Kalau itu juga bagus untuk best buy-nya ya 270. Tapi ya nggak tahu dikasih nggaknya.
Atau kalau mau aman ya tunggu dia di atas 300. Kalau dia hari Sabtu hari Jumat nanti di atas 300 itu bagus ya, karena dia mematahkan tren downtrendnya dan bisa balik arah menjadi uptrend. Bisa juga ini nanti swing low-nya ya, terlalu dalam juga dia buat swing low nih. Elsa ya, harusnya di sini ini kan sudah membentuk lower low, higher low. Nih, dilihat nih, bertahan nggak nih? Kalau dia ternyata breakout 300 dan nggak turun lagi, bisa uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 1,64% ke harga 1.545. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas bagus. Dia juga sudah breakout dari bullish pennant atau pola symmetrical triangle, bisa juga seperti itu sebutannya. Dan ya ini volumenya besar, jadi potensi dia untuk lanjut naik itu besar ya. Jadi besok itu harusnya lanjut lah, karena dia hari ini juga sudah retest lagi kan trendline downtrendnya di sekitaran 1510 dan dia naik ya. Ini pelan-pelan naik arahnya Pegas. Terdekat dia uji resistennya, hari ini dia gagal melewati resistennya di 1570-an ya, tapi saya targetkan ketinggian 1600 sini aja neckline-nya ini. Nah di sekitaran 1550. Jadi besok kalau dia bisa breakout dan bertahan di atas 1550 itu bagus. Ini bisa juga area base-nya nih. Nah tinggal tunggu breakout, dia keluar dari area base-nya ini udah potensi untuk Windows Dressing rally target 1800 dan bisa lebih, karena itu neckline dan kunci yang dulunya itu support yang cukup kuat yang terbentuk dari 2019 sampai 2020 nih. Dia 4 kali coba gagal dan akhirnya jebol. Jadi kalau dia breakout ini ya targetnya 2000, 2200, pelan-pelan 2400, bahkan bisa 2800. Kalau ditarik nih trennya dari tahun 2016 downtrend ya. Nah ini kuncinya memang 1800 kalau ditarik dari 2016. Nah jadi kalau dia breakout dari 1800, konfirmasi lebih bagus angka genap 2000, udah uptrend Pegas selama mungkin 6 bulan ke depan. Cuman ada prosesnya, tapi secara tren dia akan uptrend seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,46% ke harga 3.620. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA membentuk candle Morningstar tapi terbalik dan juga volumenya besar. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah bisa turun? Sepertinya bisa. Nawar aja kalau untuk MDKA ya. Kalau dia retest lagi 3.500 ya beli di area bawah ini, karena juga EMA 20 nya kan agak jauh nih di sekitaran 3.300. Jadi dia pelan-pelan dulu, dia harus mendekati ini ke atas. Jadi bisa aja dia koreksi pelan-pelan, ini dekat baru nanti ada pantulannya. Kalau saya lihat 3.500 sepertinya akan tetap dipertahankan. Ini juga MDKA kan baru aja breakout dari uptrend channelnya nih ya. Ya mungkin dia retest sekitaran 3.540 sampai 3.520 ini. Coba aja kalau mau spekulasi buy, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 3.400. Dan ini juga uptrend ya, dan dia hari kemarin sudah membuat all time high ya. Kalau bisa koreksi dulu aja, cari best price-nya aja di 3.500 sampai 3.450 seperti itu. Untuk MDKA bagaimana yang punya dari bawah ya sesuaikan profit taking, silahkan. Yang nyangkut dari atas ada yang beli di pucuk di 3.700, tetap hold aja selama nggak turun dari 3.400 seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 2,92% ke harga 1.055. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT bagus. Hari ini dia breakout dari resisten minornya di 1040 dengan volume besar. Jadi besok itu peluang rebound
target terdekat uji 1080 atau harga tertingginya hari ini 1100 atau sampai 1120. Tapi kalau baru beli di harga sekarang itu jauh dari supportnya itu 1000. Memang ada support minor yang dulunya itu resisten yang di breakout di 1040, tapi kalau baru cut loss di pertengahan area ini ya 1000 sampai 1040 itu ada peluang dia mantul. Jadi kalau cut loss dia mantul kan terus sayang. Kemarin atau minggu lalu beli itu dekat-dekat 1000 ini. Jadi bagaimana solusinya? Kalau ada yang pengen maksa masuk, coba 50% dulu aja atau 30% test lot. Kalau dia turun mendekati 1000 tambah di bawah, bisa approach down. Karena ya kalaupun dia masuk ini dia bisa konsol dulu sebelum lanjut naik ya. Tapi kalau saya lihat besok ada peluang untuk uptrend karena volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi harusnya lanjut untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup menguat tipis 1,26% ke harga 2400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Antam diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam bagus, tutup di atas 2400. Semoga aja bertahan. Kalau mau bagus lagi besok harus tutup minimal di 2430 ya. Bagaimana kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau Antam ini turun dari 2300 udah, karena kemungkinan ketinggalan juga ada. Jadi ya bisa coba masuk setengah dulu. Kalau ternyata dia konsol turun dulu di area 2300 2340 ini bisa tambah ya, tinggal cut loss kalau dia jebol 2300. Kalau menunggu best price-nya di 2200 2250 ini kejauhan ya, atur strategi aja. Kalau nunggu di bawah ini ya mungkin nggak dapat. Jadi buatlah strategi bagaimana caranya agar approach-nya bisa lebih kecil. Jadi kalau dia mantul nanti windows dressing bisa profitnya lebih besar. Harga sekarang juga bagus sebenarnya 2400 karena tuh area psikologis, area resisten base-nya yang bagusnya besok kalau dia tutup di atas. Jadi seperti itu. Untuk Antam, MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Volume hari ini meningkat yang signifikan. Kalau saya lihat besok ada peluang lanjut. Semoga market hijau. Langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup di harga 4.880 menguat 0,2%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga ya masih konsolidasi. Dia mencoba melewati 4.900 namun terus gagal. Dan apakah ini pertanda dia akan turun? Karena dia membuat candle hammer terbaik historis sebelumnya kan seperti itu. Tapi kalau besok dia bisa tutup di atas 4.900 itu bagus. Kalau Bapak Ibu baru mau beli di harga sekarang, ya strateginya 2 kali beli. Cicil dulu, kalau dia turun ke area 4.800 bisa tambah. Tapi kalau dia breakout 4.900 bisa tambah di atas. Bisa seperti itu ya, aturlah bagaimana. Dan kalau besok dia tutup di atas 4.900 ada peluang minggu ini dia nutup cap ya. Yang penting besok dia harus tutup di atas 4.900. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tins yang hari ini ditutup menguat juga 1,54% ke harga 1.645. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tins diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins masih nurut seperti gambaran ya. Dia pelan-pelan naik ya. Ini bisa tetap terjadi pola cup and handle. Dan bahkan ada pola cup and handle yang lebih kecil. Ini kan terlihat nih. Dia baru breakout dari 1.640. Nah, bisa seperti ini kan. Menarik nih. Tapi entah kenapa ya hari ini sore-sore banyak yang profit taking, mungkin karena melihat market yang lesu ya. Tapi MACD-nya bagus nih, golden cross. Dan saat koreksi kemarin dia volume kecil, hari ini volumenya besar saat dia melewati harga tertinggi 2 hari sebelumnya. Kalau saya lihat tetap ada peluang untuk lanjut besok. Kalaupun koreksi ya koreksinya nggak lebih dari 1.600 ini
ya. Bahkan bisa aja 1640 ini jadi support. Jadi seperti itu. Untuk change yang sudah punya hold aja selama change di atas 1600. Kalau yang baru beli ya tinggal cut loss. Kalau change tutupnya di bawah 1600. Tapi kalau mau kasih toleransi sampai 1550 silahkan ya. Jadi seperti itu. Untuk teens cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.